Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel pembelajaran Tasri Education. Kali ini kita akan mempelajari materi koloid, yaitu materi kimia kelas 11 semester 2. Adik-adik mungkin sedikit asing mendengar kata koloid, ya kan? Makanya pada kesempatan kali ini kakak coba bantu untuk menjelaskan mengenai apa itu koloid. Secara umum, koloid itu merupakan pencampuran zat dengan zat yang lain. Nah, namun apakah semua campuran itu dapat dikatakan koloid? Ya enggak juga, ya. Jadi, tidak semua campuran itu bisa dikatakan koloid. Untuk memudahkan kita untuk membedakannya, maka kakak akan bagi menjadi 3 kategori pencampuran zat, ya. Yang pertama itu adalah larutan, yang kedua itu adalah koloid, yang ketiga adalah suspensi, ya. Masing-masing dari ketiga ini memiliki cirinya masing-masing, walaupun secara umum mereka memiliki pengertian yang sama, yaitu pencampuran beberapa zat. Oke, kita akan kenali cirinya masing-masing. Yang pertama, larutan. Larutan itu merupakan campuran suatu zat dengan zat yang lain yang bercampur secara sempurna, ya, yang bercampur secara sempurna. Ciri-cirinya adalah ukuran partikelnya itu lebih kecil daripada 10⁻⁷ cm. Coba adik-adik bayangkan, ukuran partikelnya itu 10⁻⁷ cm, atau sama dengan 0,000001 cm. Jadi ukuran partikelnya sangat kecil sekali. Kemudian yang berikutnya ciri-cirinya adalah bentuknya stabil. Stabil artinya itu adalah tidak mudah berubah atau tidak mudah mengendap. Dia akan tetap dalam bentuk larutan. Yang berikutnya ciri-ciri dari larutan adalah partikelnya itu tidak tampak secara kasat mata dan juga tidak bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kita tahu bahwasanya mikroskop itu adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil. Jadi larutan partikelnya itu tidak bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop, apalagi kasat mata. Yang terakhir ciri-cirinya itu adalah larutan ini dapat melewati saringan biasa dan juga bisa melewati saringan khusus, yaitu membran semipermeabel. Ya, jadi membran semipermeabel ini adalah saringan khusus yang memiliki pori-pori saringan yang sangat kecil. Jadi larutan itu bisa melewati saringan tersebut atau dia akan lolos, tidak tersaring. Nah, itu dia ciri-ciri dari larutan. Sementara koloid ini merupakan pencampuran suatu zat dengan zat yang lain yang bisa dibilang adalah hanya sebagian saja, ya, tidak bercampur secara sempurna. Ciri-cirinya adalah ukuran partikelnya itu berkisar antara 10⁻⁷ sampai dengan 10⁻⁵ cm. Jadi lebih sedikit besar daripada ukuran partikel larutan. Kemudian bentuknya relatif stabil, ya, masih relatif stabil, artinya keadaannya itu dia bisa berubah atau bisa mengendap apabila kita diamkan dalam jangka waktu yang sangat lama, ya. Jadi dia kadang masih bisa mengendap. Oke, selanjutnya koloid itu ciri-cirinya adalah dapat melewati saringan biasa, tetapi tidak bisa melewati saringan khusus membran semipermeabel karena ukuran partikelnya tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Makanya dia tidak bisa melewati saringan khusus membran semipermeabel, hanya bisa melewati saringan biasa. Kemudian selanjutnya suspensi. Suspensi ini memiliki pengertian adalah campuran suatu zat dengan zat yang lain yang bisa dibilang tidak bercampur, ya, atau bercampurnya sangat tidak sempurna. Ciri-cirinya adalah ukuran partikelnya itu lebih besar daripada 10⁻⁵ cm,
ya. Jadi ukuran partikelnya lebih besar daripada ukuran partikel koloid dan larutan. Berikutnya ciri-cirinya adalah bentuknya tidak stabil, artinya yang namanya suspensi dia akan mudah mengendap, ya, akan mudah mengendap. Berikutnya ciri-cirinya adalah partikelnya itu tampak secara kasat mata dan juga bisa dilihat dengan mikroskop, ya. Jadi bisa dilihat dengan mikroskop sehingga akan kelihatan jelas seberapa besar partikel dari suspensi itu. Kemudian yang terakhir ciri-cirinya adalah tidak dapat melewati saringan biasa dan juga tidak bisa melewati membran semi permeabel karena ukuran partikelnya sangat besar dibandingkan dengan koloid dan larutan. Itu mungkin penjelasan dari kakak. Jadi dengan memahami perbedaan dari jenis campuran zat ini, maka kita akan bisa memahami apa itu larutan, apa itu koloid, dan apa itu suspensi. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti dan memahami melalui penjelasan yang kakak sampaikan tadi. Terakhir, saran dari kakak, belajar itu tidak harus terpaku dengan cara membaca saja. Banyak referensi sumber lain yang bisa kita jadikan menjadi bagian pembelajaran. Ya, bisa dengan cara mendengarkan dan lain sebagainya. Dan satu tips untuk kalian, jika kalian mempelajari suatu hal, maka segeralah untuk coba mengkaitkannya atau menghubungkannya dengan aplikasi sehari-hari. Agar apa? Agar kalian mudah mengingat dan terus akan ingat apa yang kalian pelajarin tersebut. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita membahas materi koloid. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.